Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Buat saya ini anugerah. Selama masa-masa menjelang Paskah, saya tiba-tiba di hati ini ada rasa nggak enak gitu. Rasa nggak enak, terus keluar perkataan seperti ini. Banyak orang yang lebih menghargai kelahiranku daripada kematian dan kebangkitanku. Banyak orang merayakan Natal dengan megah, dengan sukacita, dengan senang, rasanya itu seperti merayakan sesuatu yang luar biasa waktu Natal. Tetapi tidak banyak yang menghargai kematian dan kebangkitanku. Waktu Tuhan ngomong gitu rasanya hati saya tidak enak. Saya ngomong iya Tuhan, aku ngerti. Mungkin seringkali karena sudah terbiasa. Saya lihat kalau Natalan memang dirayakan besar-besaran. Banyak sekali tempat-tempat merayakan Natal dengan besar-besaran. Tetapi kematian dan kebangkitan Tuhan mungkin karena kusuk sehingga tidak kelihatan kemegahannya. Tidak semua sih, tetapi itu yang keluar di hati saya. Terus saya mau belajar, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan, ajari terus Tuhan. Seringkali karena kita sudah lama jadi Kristen, seperti yang Mami kemarin katakan, sudah lama jadi Kristen, kita itu akhirnya tidak sadar kalau kasih mula-mula kita itu sudah hilang, kita nggak sadar. Nah, saya diingatkan Tuhan gini, kematian dan kebangkitan Yesus merupakan puncak dari kemenangan Yesus menyelesaikan destininya dengan finish strong. Itu yang Tuhan tulis. Kemenangan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus merupakan puncak dari kemenangan Yesus menyelesaikan destininya dengan finish strong. Itu puncaknya. Kelahiran tanpa kematian dan kebangkitan Yesus semuanya sia-sia. Tetapi kematian tanpa kebangkitan juga sia-sia. Puncaknya pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus. Kematiannya menebus dan membawa semua yang harusnya kita bayar, dibayar oleh Yesus. Tidak gampang untuk membayar itu karena Yesus tahu, Tuhan tahu kita manusia tidak mungkin bisa membayar harganya. Kalau mau ditimbang antara kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan, pasti lebih banyak kejahatan. Kejahatan bisa karena perkataan yang salah, semua yang timbul dari dalam hati. Saya seringkali diingatkan Tuhan, kalau seandainya Tuhan tidak tebus kita tidak bisa bayar. Nggak akan ada manusia yang bisa bayar kecuali Yesus. Di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5, saya minta bantuannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi pemberontakan kita itu menikam Yesus. Semua pemberontakan kita itu menikam Yesus. Dan kejahatan kita itu meremukkan Yesus. Dan semua itu sudah ditebus. Tetapi berapa banyak dari kita, terutama saya, ini saya ceritakan apa yang saya alami, apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Mungkin setiap orang berbeda-beda
cara Tuhan bicara, cara Tuhan mendidik. Setiap orang mungkin berbeda-beda. Tetapi saya diajarkan Tuhan, peremukan yang terjadi dalam hidup kita itu untuk mengingatkan kita bahwa apa yang sudah Yesus tebus di kayu salib itu menebus kita. Banyak hal yang harusnya kita bayar, kita nggak perlu bayar karena Yesus. Terus di Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Kematian Yesus di kayu salib bukan berarti kekalahan, karena Yesus tidak kalah, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Di Lukas 23 ayat 40 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi bukan dibunuh bukan karena manusia, tetapi karena Yesus menyerahkan nyawanya. Meskipun prosesnya sepertinya ditangkap dan disalib, tetapi karena ada kerelaan dari Yesus untuk menyerahkan nyawanya buat kita. Yesus mati sebagai kita. Saya selalu ngomong sama diri saya, Yesus mati sebagai Ayu, Yesus mati sebagai Ayu. Artinya apa yang harusnya Ayu bayar, apa yang harusnya saya bayar sudah ditanggung sama Yesus. Dan itu harusnya keluar terus dari menyadarkan kita. Kalau kita bisa seperti sekarang, kalau saya bisa seperti sekarang, harusnya terus menyadari. Semua karena sudah dibayar sama Yesus. Dibayar lunas. Bahkan di Yohanes 19 ayat 30 Tuhan katakan sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Diselesaikan sampai tuntas, saudara. Sampai tuntas, selesai. Seringkali kita mengerjakan sesuatu belum tentu sampai selesai. Tetapi saya bersyukur kita di Batra diajarkan untuk finish strong. Menyelesaikan destiny sampai garis akhir, sampai garis akhir. Itu yang terus diajarkan ke kita. Sehingga kita tahu aku harus selesaikan destiny, konsentrasi sama destiny sampai garis akhir. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Seandainya Yesus mati dan tidak bangkit, tidak ada bedanya dengan Allah-Allah yang lain. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Lewat kebangkitannya kita tahu kita menyembah Allah yang hidup. Seharusnya kita bangga. Tidak semua Allah berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Coba kita lihat dulu di Yohanes 14 ayat 6. Yesus waktu hidup di dunia, dia dengan sangat berani, berwibawa, penuh otoritas mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tidak pernah dengar ada perkataan ada yang berani mengatakan perkataan yang seperti ini selain Yesus.
Yesus berani ngomong, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Seharusnya kita bangga, dia punya jaminan. Bahkan dikatakan di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Dia waktu Yesus hidup dia sudah ngomong di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang berani ngomong seperti ini cuman Yesus, saudara. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Itu jaminan buat kita, tak sediakan tempat nak di atas. Tetapi tidak banyak dari kita yang menghargai itu. Seringkali kita karena terbiasa, kebiasaan, sehingga kita meremehkan semuanya. Betul yang kemarin Mami katakan, apa yang diputarkan di film Passion of the Christ. Film-film tentang Yesus saya dulu kecilnya sering lihat. Tapi yang paling serem dan mengerikan itu menurut saya Passion of the Christ. Meskipun sutradaranya mengatakan, beberapa kali sutradaranya mengatakan film ini sudah sampai hampir batal. Dan pemainnya pun hampir meninggal, itu beneran mau meninggal. Itu tantangannya sangat banyak. Waktu disalib, waktu dia memerankan peran disalib, sempat terjadi tulang baunya patah, saudara. Dan itu benar-benar patah waktu di syuting. Dan dia itu sampai biru, itu katanya dia bukan make up, tapi beneran itu biru. Dan dia sempat sampai tersambar petir juga waktu syuting film itu. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang diperankan di sana itu tidak main-main. Ada kuasa dalam kematian dan kebangkitannya. Tetapi yang difilmkan di sana, yang dikatakan Ami, masih terlalu ringan, saudara. Kenyataannya 1000 kali katanya Ami kemarin. Saya ngalami, pernah lihat. Gini, maksudnya gini. Saya waktu itu ke Israel, terus saya itu lari mau pegang Golden Gate. Bentar, ya oke boleh. Mau pegang Golden Gate nih. Kita kan tahu ya, kita itu orang-orang yang percaya. Profetik percaya, saya ngomong aku mau pegang Tuhan, aku mau pegang sudah sampai sini. Jadi saya lari, saya di depan, sebenarnya sudah tidak boleh, semua kan bilang tidak boleh. Saya masih melihat bekas tapak-tapak dari pewaris yang memberikan warisan kita, pendahulu kita. Terbukti dari pagar yang masih jebol, saudara. Saya ngeliat, oh itu ada pagar yang jebol. Jadi saya itu izin sama Pak Gembala saya, Pak saya lari ke sana ya Pak, saya mau pegang. Pak Gembala bilang, cepet, jangan lama-lama. Jadi saya lari duluan, saya lewat pagar yang jebol, saya pegang. Melihat semua lari, di belakang saya lari semua ikut. Rame jadinya, datang semua pingin pegang. Padahal awalnya sudah dikomando nggak boleh. Nah sudah, setelah pegang, mau balik ke sana lewat jalan yang mula-mula, itu enggak bisa karena masa lagi jalan mau pegang semua. Akhirnya dikasih jalan pintas, lewat sini, lompat. Saya ngelihat di depan saya semua lompat, itu penari yang muda-muda, badannya lentur, saudara. Tapi saya lupa kalau saya sudah umur, kalau saya tidak selentur penari dan saya bukan penari. Jadi waktu mereka jalan, saya pikir, lompat, ya wis. Saya pikir itu di bawah diterima. Ada yang terima gitu. Saya pikir
Jadi saya ikut di belakangnya, saya naik. Begitu naik di atas pagar, saya kaget 2 meteran. Dan ternyata yang di bawah cuman gini, ayo bu, cepat bu, pasti bisa bu, ayo bu. Saya mikir, ternyata cuma suruh lompat sendiri, cuma dikomando saudara. Saya mikir kalau cuma dikomando aku ya bisa. Tapi sudah terlanjur naik di atas pagar. Saya noleh ke belakang, gak bisa mundur, maju ke depan takut. Akhirnya saya merem saudara, saya tutup mata, saya lompat. Gak ngerti saya pokoknya lompat. Seperti saya masih ingat kalau mau lompat di kolam. Dulu saya masih kecil sering berlomba sama teman-teman masuk di kolam. Ngejub, biur itu saya kalau takut saya merem. Dan itu saya melakukan merem. Kalau di kolam biur enggak apa-apa saudara, air. Itu begitu saya lompat, saya enggak ngerti apa yang terjadi karena saya merem. Tiba-tiba saya itu seperti orang disetrum mulai dari kaki sampai ke sini. Kaget saya. Ternyata saya lompat pas kaki saya sini kena batu. Itu saya pakai sepatu baru saudara, mau berangkat. Dan sepatunya itu bisa kena batu, bisa nekuk, bisa begini. Ada bekasnya batu. Langsung saya roboh, saya duduk di lantai. Orangnya bilang lagi, ayo bu, bentar yang depan aja nanti. Yang depan aja, jangan ini tuh. Ayo bu, bis, bangun bu, cepet bu. Nanti ditinggal loh bu. Saya langsung ngomong, wes karepe ditinggal, ndak popo biarin tinggalan. Kesakitan sekali saya. Ternyata suami saya di bawah sudah teriak-teriak. Waktu lihat saya naik di atas, di pagar, dia sudah teriak, jangan lompat. Lah wong di sini tuh rame saudara, ndak denger. Saya tetap lompat, merem. Akhirnya jatuh, bengkak. Saya nggak ngerti, begitu suami datang, dia langsung ngomong gini, kamu itu nggak inget umur berapa lompat. Saya langsung ngomong gini, lain ya saudara, waktu pacaran nggak jatuh loh, cuma kesandung titik, cekrekku langsung ditolong, hati-hati. Nah, itu bedanya. Bukan curhat. Kamu itu enggak tahu umur berapa lompat. Saya di bawah langsung ngomong, enggak usah dimarahi, ngerti, aku salah, wis ngerti, gak usah senen, enggak usah dimarahi lagi, tahu yo salah, yo aku wis ngerti. Sudah ya, balik ke mobil enggak bisa, sepatu saya buka, kaki jadi membesar saudara. Bengkak sampai akhirnya mau ke bis, saya terpaksa digendong berdua gini, rame-rame. Waktu itu lagi musim lagu Tak Gendong Kemana-mana. Dan saya ngalami digendong kemana-mana saudara. Sudah itu digendong, saya sudah enggak pakai jual-jual mahal. Mele orang gendong, siapa sih mau gendong mau wis siapapun. Saya digendong untuk menuju bis. Ini cuma menuju bawah, dari sana harus naik taksi. Siapa sih mau gendong sampai ke bisnya? Enggak mungkin. Sampai di bis sudah semua duduk, semua kecapean tidur. Saya enggak tidur, saya bayangin itu hari kedua. Seingat saya itu 12 hari apa gitu. Saya mikir Tuhan masih hari kedua. Mau protes nih di hati tapi enggak berani ngomong. Cuma matiin, aduh besok gimana. Masa aku harus di hotel atau di bis sekian hari. Tuhan, kan ke Israel sudah tanya kamu Tuhan. Tapi saudara, dalam hati saya ngomong gini, tapi lompat tadi kan gak tanya aku. Saya sadar, lompat gak tanya saya saudara. Saya lihat masa, lompat saya ikut lompat, kejebak sadar gak berani mundur. Kita seringkali sungkan sama orang, bukan sungkan sama Tuhan. Terus Tuhan saya ngomong, iya ya. Saya ngomong, ampun Tuhan, tadi lompat enggak tanya kamu, sekarang jatuh, mosok mau protes ke Tuhan. Wong lompat enggak tanya, tapi lek jatuh protes sama Tuhan. Saya ngomong, ampun Tuhan, saya minta ampun, saya nangis, ampun Tuhan, tadi saya enggak tanya. Tiba-tiba saya itu seperti diputarkan film Passion of the Christ. Tapi itu di zoom hanya mukanya Yesus saja. Itu pelan masuk sampai deket.
Itu yang saya lihat saudara, wajah Tuhan Yesus hancur. Itu mahkota duri yang ditancapkan di sini, itu masuk. Dan itu bukan mahkota duri kecil-kecil seperti durinya ikan, duri ayam. Enggak, gede saudara. Itu mancep, cerep, ditancapkan. Belum lagi ada yang mukuli Yesus dan lain sebagainya. Jadi pokoknya mahkota itu nancep di sini. Sampai darah kental itu keluar di mukanya semua saudara. Dan waktu itu matanya Yesus tertutup. Darah terus mengalir sampai ke mata-matanya. Dan itu di zoom sampai dekat ke saya. Waktu dekat tiba-tiba matanya itu terbuka saudara. Matanya Tuhan Yesus terbuka. Dan waktu mata itu terbuka, saya tidak bisa mungkir. Ada pancaran kasih yang besar lewat mata itu. Terus itu rasanya masuk ke hati saya. Saya ngeliat pancaran kasih dari mata itu. Dan saya nangis, saya ngomong, Tuhan, ini yang sudah kamu bayar buat aku Tuhan. Ini yang sudah kamu lakukan buat diriku. Ampuni aku yang tidak tahu diri Tuhan. Saya nangis di mobil. Setelah selesai, saya ngucap syukur. Tiba-tiba saya ngelihat kaki saya, saudara. Saya lihat sama yang saya lihat tadi, jauh banget. Saya lihat, saya ngomong sama kaki saya, manja, cuman gini aja. Retak saudara, tapi waktu itu kan saya enggak tahu. Saya lihat manja cuman gini aja, enggak sampai berdarah-darah, enggak sampai hancur, enggak sampai macem-macem, cuman gini aja manja. Saya ngomong enggak, aku enggak mau nyerah Tuhan. Yang kamu bayar jauh lebih besar, dan ini pun aku bayar bukan karena kesalahanmu, bukan karena menebus salah, salahku dewe, salah saya sendiri. Bengkak hitam gitu saudara. Sampai sempat di sana ada orang, nah ini, itu ternyata retak. Saya nggak tahu waktu di sana sampai ada orang Israel yang di sana ngomong gitu, ngomong gini, ini kakimu hitam, kalau kamu nggak cepat dibawa ke dokter, membusuk, dipotong kakimu. Saya kaget, wah dipotong barang kaki Tuhan. Saya berdoa, terus ditawari, mau nggak tak anter, tapi kamu sedia 5.000 US dollar hanya untuk memeriksa. Saya hitung sang 5.000 US dollar meriksa tok, ini kenapa? Belum diobati loh, periksa saja. Saya langsung ngomong, gak usah. Saya doa, Tuhan, entek sangu-sangu nih kabeh Tuhan, lek cuma periksa ini aja. Terus saya ngomong, Tuhan gimana? Saya ngomong sama pemimpin saya, kasih saya waktu 3 hari. Kalau sampai 3 hari semakin parah, saya mau ke rumah sakit. Kalau enggak usah. Oke ya, risiko ditanggung kita sama-sama ya. Ya. Saya wis percaya. Jadi akhirnya saya cuman dibebet. Saya tetap jalan. Terus saya tetap jalan. Saya ngomong waktu suami saya bangun, saya ngomong sama suami saya gini. Pap, tadi aku diliatin seperti ini. Aku besok tetap mau ikut apapun yang terjadi. Dia langsung ngomong gini. Ya enggak apa-apa kalau memang mau kayak gitu lebih baik. Kamu lihat mau sakit ya enggak apa-apa. Nanti tak gendong kamu. Tak gendong beneran saudara. Saya digendong kemana-mana. Nah saya masih ingat ini yang pertama. Ini waktu digendong kemana-mana saya masih ingat gini. Waktu saya mau, setiap kali saya mau ke sana saya ikut di bus. Mesti suami saya turun survei dulu. Memungkinkan enggak gendong-gendongan? Memungkinkan enggak? Oh memungkinkan, saya digendong. Dipinjamkan kursi roda saudara. Kursi rodanya itu bekas, makanya dan saya sempat lihat itu ada yang ditali-tali sudah sebelah sini. Ditaleni, artinya sudah putus ditaleni saudara. Sudah, akhirnya saya pakai kursi roda, waktu di tanjakan terap-terapan, enggak bisa, harus digendong. Waktu saya digendong suami saya, tiba-tiba ada orang di depan saya, moto-moto saudara, cepret. Suami saya bilang, itu loh orang enggak kenal kok moto-moto. Saya bilang, minggir, sembunyi di pohon. Enggak kenal kok di foto-foto, kita sembunyi di pohon. Orangnya datangi kita, bilang ngomong bahasa Inggris, sorry, aku moto enggak izin kamu. Karena saya ini mau moto kalian, nanti mau saya ini pendeta gembala, nanti mau saya bawa ke tempat saya akan putarkan, tunjukkan foto ini. Saya akan ngomong sama jemaat saya, ini suami yang mengasihi istrinya, bayangin saudara.
Apa enggak luar biasa saudara? Kalau novel itu foto tadi itu salah novel dikirim ke grup Sofar bilang gini, doa Ayu terjawab. Aku tanya kenapa? Iya selama ini karena kan dia meragukan cintanya Sentosa katanya. Itu katanya novel bukan kata saya. Sudah selesai ya. Itu akhirnya saya didoakan sama pendeta itu dan saya selesai naik makan. Ada lagi saya pagi itu survei Sentosa. Dia lihat tuh lapangannya ke bukit-bukit, dia balik ke bis. Kali ini kita enggak bisa. Soalnya lapangannya berat. Itu naik ke bukit-bukit, itu naik enggak bisa, berat. Ya wes saya bilang, aku di bis saja, kamu ikut toh. Dia bilang, enggak wes tak temani kita berdua di bis. Nah kita 2 bis. Bis sebelah berhari-hari lihat kita gendong-gendongan. Dia ngeliat kok sing gendong-gendongan enggak ada. Dia datangi bis saya, ngintip saya. Loh Bu, kenapa enggak ikut? Saya bilang enggak bisa. Katanya suami itu lapangannya berat. Loh jangan nyerah Bu, enggak apa-apa. Kita gendong, kita angkat ibu sama kursi rodanya. Saya panggil teman-teman, dia panggil temannya dari bis sebelah. Kita angkat Bu, ibu naik ke atas rame-rame. Oh iya, mau Pak, iya mau. Dia bilang, saya juga mau, aku bilang. Sudah duduk diangkat, sudah sampai naik ke atas. Kaki saya itu sampai naik ke atas gini. Terus saya sadar saudara, ini kan pinggir masih ditali-tali. Kalau diangkat terus gelondong, ini talinya cepot saya gelondong. Saya mikir, kaki belum selesai jatuh. Aduh Tuhan, jadi saya ketakutan. Saya mikir ini satu belum selesai nanti gelondong. Tiba-tiba Tuhanku tunjukkan saya film lagi. Saudara ingat yang orang sakit waktu mau masuk ke bait Allah penuh, dilewatkan mana? Atas atap, digendong, ditandu, di atas tandu. Tuhan bilang, nak, unity itu harus saling percaya. Dengan unity itu saya dapat pelajaran, unity membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Saya tidak mungkin naik ke atas tanpa dibantu orang lain. Saya sama Sentosa saja tidak mungkin. Saya sendirian tambah tidak mungkin. Tapi dalam unity harus ada saling percaya, bukan saling curiga. Saya akan curiga kalau gelondong gimana. Saya langsung merem. Ya wis Tuhan nurut. Jadi saya tuh kiri ke kiri saya melok kiri kanan, saya pasrah, saya merem. Balik lagi senjata saya merem saudara. Sampai naik ke atas, saya masih ingat di atas sudah mau doa pakai mic kan. Saudara sebentar, kita menunggu, masih ada yang digendong di bawah mau naik ke atas. Jadi mereka nunggu saya sampai naik ke atas, sampai atas semua tepuk tangan. Saya heran ya ampun, kok mau nunggu pakai tepuk tangan, bukan marah, tepuk tangan. Sudah malamnya masuk hotel, naik lift harus ngantri. Sebelumnya besoknya itu orang-orang ada yang datangi saya gini, Bu saya hari ini enggak ikut nanti ke sini, saya nemeni ibu aja ya di pinggirnya ibu, saya temani ibu. Saya jawab, saya tetap ikut. Loh ibu ke situ tadi kan tetap ikut? Iya pokoknya saya kalau bisa saya tetap ikut. Oh ya wes lah ibu ikut ya aku ikut, lah ibu gini ikut, masuk saya yang enggak apa-apa enggak ikut. Jadi enggak ada yang enggak ikut saudara, umur berapapun ikut semua. Padahal kita itu ke Israel waktu itu bukan holiday tapi kita perang. Jadi ikut ke tempat-tempat itu semua ikut. Malamnya waktu ngantri lift ada orang-orang datangi saya, nyalami saya, bilang apa? Terima kasih Bu. Saya heran, harusnya aku yang terima kasih sama mereka. Saya bilang saya harusnya terima kasih, saya minta maaf gara-gara saya banyak yang tertunda harus nunggu saya. Mereka jawab gimana? Enggak Bu, justru saya ngelihat kesemangatnya ibu, saya ngelihat ketekunannya ibu, itu kita terberkati Bu, kita jadi semangat, enggak ada yang enggak ikut Bu, terima kasih Bu. Saya terharu saudara, dari mana itu? Mereka enggak tahu apa yang saya lihat. Mereka enggak tahu apa yang Tuhan tunjukkan ke saya. Mereka enggak tahu rahasianya saya bisa ngelewati itu apa. Yang ketiga,
waktu ada hari raya Pondok Daud, arak-arakan saudara. Tanya lagi nih orang bis sebelah, Bu ikut ya Bu, arak-arakan, ini di bawah Bu, ikut. Kita angkat ya Bu, siap, diangkat, turun ke bawah. Sampai di bawah, diarak saudara. Ya, arak-arakan dari beberapa negara, semua jalan saya pakai kursi roda, didorong. Saya mikir kok nggak enak ya, jadi pesakitan didorong lihat kanan kiri. Saya lihat ada yang beli shofar, saya ngomong, saya kebetulan bisa tiup shofar. Aku pinjam shofar, aku tak tiup shofar, jadi aku nggak nganggur, didorong-dorong aja, aku nggak mau. Kayak karnaval 17-an naik, dorong-dorong, nggak pakai apa-apa. Aku mau tiup shofar, jadi sepanjang jalan saya tiup shofar. Tiba-tiba di tengah jalan, itu kru televisi sana, itu kamera diarahkan ke saya. Saya langsung saya tutupi, Momo ini apa-apaan, ini apa-apaan. Belakang saya ngomong gini, yang dorong, gak apa-apa Bu, biarin, besok kan kita pulang Bu, biarin di televisi mau diputar kapan mau, besok kan kita pulang, wong kita yang gak kenal aja Bu, biarin Bu, gak usah dihindari, gitu ya, iya besok kita pulang kok, oh iya wis, ya, oke, saya gak ngurus, saya tetap tiup shofar, kamera diarahkan apa, saya gak ngurus saudara. Bahkan waktu pulang saya cek ternyata cuma retak rambut, bukan patah saudara, retak rambut. Dan memang benar yang penanganannya adalah dibebet seperti itu. Dan itu Tuhan bilang, beli perban nak, diperban saja. Setiap malam saudara, setelah hari itu sepanjang hari dari pagi malam, kalau suami saya tidur kecapean yang gendong kita seharian, saya itu baru keroso, cekot, sakit, cekot. Saya minum painkiller saudara, untuk anti sakitnya. Tapi saya setiap kali saya ngalami itu saya ngomong, masih belum apa-apa. Belum, bayangin Yesus dicambuk, itu cambuknya bukan cambuk biasa saudara. Cambuk yang ada bantolannya seperti ini. Jadi waktu dicambukkan sampai ke daging kita, itu waktu ditarik ada daging yang ikut ketarik saudara. Bayangin, setiap kali cambukan itu masuk, waktu ditarik cambukannya ada daging yang ikut terkelupas. Dan itu sakitnya seperti apa saudara. Dan itu seharian. Tuhan lewati terus setengah hari. Terus hancur semua badannya saudara. Dan saya ngelihat cuman gini aja cekot-cekotnya setengah mati. Kena silet, kena pisau aja. Kalau enggak diobati, enggak diapa-apain. Hari pertama cekot-cekot kan saudara. Sampai di kepala cekot-cekotnya. Bayangin Yesus seluruh tubuhnya. Saya belajar Tuhan, ampun. Ampun Tuhan. Seringkali kita ini enggak menghargai. Tetapi saya tuh mengucap syukur. Seperti yang Bu In katakan, seringkali kita itu cuma mengerjakan 2% saudara, bukan 5 loh. 5 mungkin kebanyakan. Saya merasakan dalam hidup saya seringkali cuma 2%. 98% Tuhan yang mengerjakan. Seringkali Tuhan lebih pingin lihat kita ini lulus dibanding kita sendiri. Kalau waktu di base saya tidak ditunjukkan penglihatan itu, saya pasti murtung gak jelas, melo gak jelas, nelongso gak jelas, mengasihani diri. Tapi karena saya diputerkan film itu, saya sadar terlalu manja, sampai melo gak jelas. Mutung gak jelas, cuman gara-gara ini. Dan itu membuat saya tetap semangat, membuat saya tetap jalan terus, tetap jalan. Saya cuman tingkatkan Tuhan. Banyak orang ngomong ikut Yesus biasa aja, gak usah terlalu fanatik, gak usah terlalu radikalan. Wis pokok jadi orang baik, pokok ikut Yesus, ke gereja ndak nyakiti orang, cukup. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus, apa yang Yesus bayar, itu menunjukkan sesuatu bahwa cinta Yesus kepada kita adalah cinta yang radikal. Bukan cinta yang biasa-biasa.
Kalau Yesus melakukan tindakan yang radikal buat nebus kita, kenapa kita tidak berani lakukan yang radikal untuk Tuhan? Bukankah kita ini sebenarnya yang harus mati? Jadi saya mulai belajar, aku nggak peduli. Dan hari-hari ini Tuhan ingatkan saya tentang kasih mula-mula. Terus saya ngikuti Pastor Berry waktu ngisi di sini juga ngomong kasih mula-mula. Kemarin Mami ngomong kasih mula-mula. Kasih mula-mula ini ternyata sangat-sangat penting, saudara. Di Wahyu 2 ayat 4-5 dikatakan, Wahyu 2. Kita berpikir gini, seringkali kita ngelihat orang yang semangat-semangat terus tanya, oh ini pedobat baru loh, semangat loh. Terus komentar yang sering saya dengar gini, iya masih baru biasa, masih baru. Nanti dilihat beberapa tahun lagi apakah masih semangat. Itu seringkali perkataan sinis yang keluar dari kita. Orang-orang yang merasa sudah lama ikut Tuhan. Padahal seharusnya semangat yang seperti itulah yang kita miliki terus. Bukan waktu cinta mula-mula, bukan waktu baru bertobat saja. Di sini dikatakan Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, jadi jemaat itu sudah bagus, saudara. Secara fisik bagus, semua kegiatan bagus, membenci yang salah dan lain sebagainya, banyak. Namun demikian, aku mencela engkau. Seringkali yang bisa mencela, yang tahu dalamnya kita itu Tuhan. Orang lain bisa ngelihat, wah bagus di luar. Tetapi kasih mula-mula itu sumbernya bicara tentang yang di dalam, saudara. Apakah masih ada? Karena dikatakan sini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Terus, ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi orang kehilangan kasih mula-mula itu ternyata suatu kejatuhan yang sangat dalam. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Seringkali kita anggap kalau kita sudah tidak seperti waktu mula-mula, kegairahan kita sudah tidak seperti waktu semula, kegilaan kita sudah tidak seperti waktu mula-mula. Kita anggap itu kejatuhan yang biasa-biasa. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Artinya kasih mula-mula ini sangat penting. Kalau kita pelayanan tanpa kasih mula-mula, itu kita jatuh terlalu dalam. Dan itu yang Tuhan katakan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ampun. Kadangkala kita nggak sadar. Apa toh, kenapa begitu penting kasih mula-mula? Saya masih diingatkan beberapa kali Tuhan katakan, kasih mula-mula itu membuat kita menuruti segala perintahnya dengan sukacita. Tanpa merasa terpaksa. Pertama kali saya tobat jatuh cinta sama Tuhan. Saya ngelakukan, saya dengar lakukan. Gak pakai bantah, gak pakai bantah-bantahan sama Tuhan. Gak pakai berdalih-dalih. Lakukan ya, dengar sedikit lakukan, tak lakukan. Saya pakai istilah waktu itu goblok-goblokan, pakai cara goblok-goblokan pokoknya dilakukan. Salah apa bener enggak tahu, wis pokok tak lakukan. Pelan tapi pasti Tuhan tunjukkan. Kalau ada salah dikoreksi, saudara, lewat firman. Terus kasih mula-mula itu membuat kita yakin bahwa kita disertai Tuhan sehingga enggak pernah merasa sendirian. Waktu saya pertama kali kenal Tuhan, saya enggak pernah merasa kesepian, saudara. Seringkali nanti kalau sudah jadi pemimpin, saya lihat banyak pemimpin-pemimpin yang kesepian, saudara. Saya tanya mami enggak pernah kesepian ya? Enggak. Karena tiap hari dia intim dengan Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kemarin saya duduk di sana, waktu mami lewat, waktu mami naik, saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya nggak bisa
seperti hamba-Mu. Saya nggak bisa bayar seperti hamba-Mu Tuhan. Mami ini bayar total saudara, nggak nonton, nggak macem-macem. Isinya cuma sama Tuhan, nggak pernah ngalami kesepian. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa seperti hamba-Mu mungkin Tuhan. Tapi aku minta Tuhan, taruh cinta yang sama itu di hatiku Tuhan. Cinta akan Engkau, kerinduan akan Engkau. Biarlah aku taruh Tuhan, hatinya Mami itu. Aku mau taruh di hatiku Tuhan. Meskipun aku tidak bisa bayar seperti Mami bayar. Tapi aku mau punya cinta yang seperti itu Tuhan. Kalau aku belum punya, aku minta Kamu Tuhan. Karena aku gak punya. Dari diri kita sendiri gak ada saudara. Cinta itu munculnya dari Tuhan, sumbernya dari Dia. Cinta yang radikal itu sumbernya dari Dia. Bukan dari siapapun. Terus yang lain lagi. Kasih mula-mula membuat kita timbul kesukaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setiap hari saya masih ingat waktu saya pertama kali bertobat, teman-teman saya marah saudara. Karena saya dulunya sukanya ke diskotik bareng-bareng. Saya ngalami kebosanan dan saya larinya ke diskotik, pagi gereja, malam diskotik. Pagi gereja, malam diskotik. Seimbang saudara, antara gereja sama diskotik. Setelah ke diskotik, pulang sampai kos, saya kos waktu itu. Bosen lagi, pingin bunuh diri saya. Jujur saya bosen pingin bunuh diri karena saya merasa saya sudah gagal kuliah. Saya salah milih jurusan. Waktu itu saya merasa salah milih jurusan. Saya suka hitung-hitungan, saya salah masuk jurusan akuntansi. Karena usul dari saudara kami matematika. Saya suka matematika saudara. Saya mau masuk jurusan matematika. Mereka ngomong gini, buat apa masuk matematika? Gak ada duitnya. Jadi guru, jadi dosen, gak ada duitnya. Jangan, loh saya suka hitung-hitungan, terus jurusan apa? Akuntansi, itu hitung-hitungan, banyak duitnya. Oh iya, saya masuk, saya gak ngerti, masih tanya-tanya Tuhan, gak ngerti saudara. Jadi saya mengikuti nasihat orang, saya masuk, salah besar saudara. Akuntansi itu bukan hitung-hitungan, tapi mencatatan. Keluar masuk, debit kredit. Hitungannya cuma gini, 1 juta tambah 2 juta tambah 3 juta. Kayak gitu saudara. Ikut udah hitung-hitungan. Yang saya suka itu gini, 2x kuadrat plus x plus 3x sama dengan. Nah itu saya suka otak-atik angka itu. Tapi itu udah ada saudara. Cuman 2 semester matematika 1, matematika 2. Jadi saya tuh merasa gagal. Karena saya enggak punya dasar akuntansi. Dan IP saya dari awalnya 2, sampai 1,95 itu waktu semester 4. Karena akuntansi saya jeblok. Saya nggak bisa. Saya satu kos dengan anak juara 3-nya Waing IPS. Saya tanya sama dia, aku nggak bisa, tolong dibantu dong. Jawabannya dia apa? Aku juga nggak bisa, yuk sama, kita sama-sama nggak bisa. Oh ya nggak bisa ya sama, oh iya. Lego, onok boloi nggak bisa. Waktu ujian selesai, ujian tengah semester saya masih ingat, itu dipasang di papan tulis. Nilai, kalau 60, pokoknya 65 itu merah. Saya enggak berani semua ngelihat ngerubungi nilai papan tulis, saya enggak mau, saya enggak ngelihat. Saya sadar pasti tak kuabang, wis nanti ada sepi. Jadi saya tunggu sepi saudara. Wis sepi, saya enggak langsung lihat. Ini manusia terlalu munafik saudara. Izin, malu nanti apa kata orang. Saya lihat pengumuman dari sebelah kanan dulu, geser, baru sampai ke tempat nilai. Seolah-olah ada orang lihat, padahal belum tentu ono sing lihat. Cuman takut sendiri. Setelah saya di depannya saya ngeliat merah, pasti itu namaku, tak inceng. Bener, 65 saya. Merah. Saya lihat teman saya yang katanya sama-sama enggak bisa. 98 saudara. Saya mikir gak iso 98 lah, iso 100 berapa nilainya. Itulah manusia saudara. Itulah kita. Tapi terus di sini dikatakan, ada kehausan kelaparan akan Tuhan senantiasa.
Waktu saya bertobat, teman-teman saya marah semua. Saya masih ingat bertobatnya saya hari Sabtu. Hari Selasa itu diskotik Ladies Night di Surabaya. Kita itu cari yang Ladies Night saudara, supaya cewek nggak bayar, masuk nggak bayar. Jadi kita itu cuma bayar uang taksi urunan. Datang cuma nari selesai pulang. Ada kepuasan sepertinya. Sampai kos sepi, semua masuk kamar. Saya kosong lagi saudara. Bosen lagi, pingin bunuh diri lagi. Sampai saya ketakutan kalau mendekati malam saudara. Saya merasa gagal. Padahal saya kuliah itu di kota saya jarang ada yang kuliah kalau cewek. Mereka pakai pendapat gini, cewek gak usah sekolah tinggi-tinggi. Nanti kalau kawin masuk dapur, percuma. Ndang dikawin no kursus saya, kawin masuk dapur, percuma sekolah tinggi-tinggi. Saya gak mau, saya minta kuliah. Saya ngomong papa saya, Pak saya mau kuliah. Papa saya bilang, kuliah. Tapi nanti papa gak punya duit, terus gimana kalau gak cukup uangnya. Papa saya bilang ini, tenang. Pokoknya kamu kuliah, apapun yang terjadi kalau kurang uangnya, papa akan jual apapun supaya kamu kuliahnya selesai. Itu harapan papa saya loh di saya. Ternyata salah masuk jurusan saudara. Saya merasa gagal. Dan waktu saya berangkat kuliah, diizinkan kuliah, tante saya, kakaknya mama saya bilang gini, buat apa cewek kuliahin? Bodoh kamu, marahin mama saya. Lihatan ya anakmu, nanti pasti dia tuh kalau enggak hamil, pasti DO, drop out. Enggak mungkin selesai kuliah. Saya dengar saudara, saya dalam hati nih ngomong awas ya, awas kalau sampai aku enggak drop out dan aku enggak hamil duluan, awas tak buktikan. Nah seringkali kita itu waktu ngalami seperti ini, kita berusaha membuktikan dengan kekuatan sendiri. Dan akhirnya apa? Gagal total. Dan itu yang masuk, yang iblis bisikan saya, bener ya omongan tante betul, aku ini gagal, aku tuh pasti di DO. Kalau IP ku turun terus DO, aku tuh pasti DO. Memang enggak hamil tapi di DO, bener omongannya tante. Itu yang membuat saya terdorong untuk bunuh diri akhirnya. Ini yang iblis selalu tawarkan, jalan pintas. Dan saya belajar. Akhirnya gara-gara itu. Makanya Roma 8:28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Kelihatannya gagal, kelihatannya mau bunuh diri. Tapi kalau di tangan Tuhan bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Karena saya ingin bunuh diri, itu membuat saya akhirnya cari Tuhan. Ketemu Tuhan, bertobat karena saya takut nanti ngalami kebosanan bunuh diri. Sejak saya bertobat terima Yesus, itu rasa bosan itu hilang. Saya masih ingat waktu maju ke depan belum didoakan loh, cuma suruh angkat tangan. Saya di bangku sudah ngomong gini, Tuhan ke depan gak perlu nangis-nangis loh Tuhan, ngisin-ngisin nih Tuhan. Itu bisa nego, saya itu sangat sombong saudara. Saya tujuannya ke sana waktu itu cuci mata, saudara. Maklum tujuannya cuma cuci mata. Jadi setiap orang datang kita lihat jelek, elek. Saya ngomong gini, wong Kristen nih kok elek-elek ya. Di kampus ini banyak yang cakep, masih gak Kristen. Wong Kristen elek-elek ya ternyata. Waktu itu, saudara, waktu saya ngelihat. Setelah ditantang, itu pendetanya bisa ngomong gini, di sini ada yang mau bunuh diri. Engkau malam-malam pingin bunuh diri, engkau bosan dengan hidupmu. Saya mikir, kok bisa tahu ya, siapa sih cerita ya. Saya mikir, oh bukan saya. Saya tahan saudara, saya tahan. Terus ngomong gini lagi, ingat kalau malam-malam kamu mau bunuh diri, ingat kalau itu engkau silakan angkat tangan, saya doakan. Saya pikir cuma angkat tangan, saya angkat tangan. Yang sudah angkat tangan silakan berdiri. Saya mikir, oh anjani dibujui. Saya turun tangan, saya diem, saya enggak mau. Izin. Karena saya tadi sudah ngelihat banyak cowok cakep. Tapi yang cowok cakep-cakep itu saudara, sudah ada ceweknya mesti di sebelahnya. Jadi saya, sing cakep-cakep, sono sing duwe. Jadi kita itu ke sana benar-benar cuma cuci mata saudara. Bukan ada pertobatan, tidak ada rencana sama sekali. Tapi Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Yang tidak kita ketahui mungkin. Sudah setelah, saya tidak mau angkat tangan toh.
Pendetanya bilang gini, saya tahu ada yang mau angkat tangan tapi kamu malu. Ingat kalau engkau malam-malam nangis-nangis, kamu pingin bunuh diri dan kamu lari ke diskotik, kaget lagi. Kok iso tahu ya? Sopo sing lapor iki, siapa sing lapor sama orang ini? Tapi suwe-suwe dari bantah-bantah saya tuh sampai akhirnya nggak ngerti, saya tuh nangis itu keluar semua itu. Saya ngomong, pendetanya begini, saya tidak akan melanjutkan kebaktian ini. Saya tetap akan menunggu Anda. Saya mikir, waduh ketahuan, saya duduk di baris ketiga karena saya dijemput sama orang Kristen, teman saya panitia. Itu bagusnya orang Kristen saudara, saya dulu bukan Kristen. Itu bagusnya orang Kristen mau jemput. Buat anak kos diantar jemput, ya wis lah sungkan berangkat. Jangan jemu-jemu saudara, jemputi orang. Karena itu belum tentu kamu tahu ternyata itu membuat satu jiwa itu bertobat. Sudah saya mikir, aduh semua tambah tahu kok dienteni toh sama pendeta kok ngerti ya itu salah. Saya duduk di bangku nomor 3 karena saya dijemput sama panitia jadi masih kosong, saya didudukkan nomor 3. Jadi ketok dari depan padahal saya sudah nangis merem gak berani lihat kanan kiri. Terus ini saya tidak akan melanjutkan kebaktian ini, saya tetap menunggu Anda. Saya mikir mateng ditunggu ini ya apa toh salah ini. Saya akhirnya berdiri. Yang sudah berdiri silakan maju ke depan. Saya mikir temenan toh dibujui toh. Saya tadi katanya angkat tangan didoakan. Terus berdiri, wes berdiri sih gak didoakan saudara. Suruh maju ke depan. Saya langsung duduk saudara. Teman saya satu kos nyenggol saya. Ayo saya melek. Teman satu kos beda kamar. Podo. Umbel-umbelen semua saudara. Tapi saya ini sombong. Gak maju dewe mau. Dalam hati dibujui kok mang jarine didoakan langsung maju. Saya enggak maju, saya tetap diam. Pendetanya ngomong lagi, saya tahu ada yang mau maju ke depan tapi malu. Aduh ketemuan maneh. Saya tidak akan melanjutkan kebaktian ini, saya tetap menunggu Anda. Ingat kalau malam-malam kau nangis-nangis, tidak ada yang bisa menolong engkau. Iya saya mikir, orang cowok-cowok cakep di belakang ini tidak bisa nulungi aku nanti malam. Nanti malam aku bosen, aku berjuang sendiri. Siapa sih nolong? Saya ngomong Tuhan, ya wes, aku maju Tuhan. Janji Tuhan ya, nanti aku maju ke depan. Nanti malam sampai kos, itu kebosanan tiba-tiba hilang. Aku enggak takut lagi dan aku enggak pingin bunuh diri. Itu ya Tuhan, janji ya Tuhan. Terus saya buat perjanjian lagi, janji Tuhan, maju ke depan, enggak pakai nangis lagi Tuhan. Cukup biasa lah Tuhan, enggak usah kelihatan horor. Wes. Saya memutuskan maju ke depan karena takut ditunggu sama pendetanya. Saya pikir itu kosong gak gini. Terus di baris ketiga kelihatan tadi angkat tangan gak sido, longgo maneh. Ketok kelihatan. Wah gara-gara duduk depan. Saya mulai usap semuanya, saya maju ke depan. Saya sampai depan kaget saudara. Di depan tuh sudah banyak anak muda saudara. Saya mikir pendetanya kecil, ikel-ikel hitam lagi. Gak kelihatan saya sebenarnya. Karena itu sudah banyak anak muda. Maju ke depan, saya di belakang. Saya sudah pasang kuda-kuda. Jok macam-macam, saya tahan. Belum didoakan, cuman suruh angkat tangan. Saya mau baru angkat tangan. Cuman gini saudara, belum didoakan. Itu dari dalam hati saya ada yang jebol. Keluar, saya teriak paling keras. Nangis paling keras. Waktu teriak, itu otak masih jalan. Ngomong gini. Tuhan, janjinya tadi kan gak pakai nangis gini Tuhan. Gak pakai teriak Tuhan, ya apa ini Tuhan kok sampai teriak gini. Tuhan, itu teriak sini masih bantah. Tapi saya gak bisa pungkiri. Ada sesuatu yang jebol di hati saya. Sampai di kos saya tunggu malam-malam. Saya biasanya takut itu saya tunggu. Kok ada kedamaian. Seneng, gak bosen, gak pingin bunuh diri, ada rasa senang. Dan sejak itu saya pingin terus deket-deket sama Tuhan. Pingin baca firman, pingin semua ngomong diem-diem sama Tuhan lama-lama. Nganggur-nganggur, nyanyi-nyanyi sendiri. Saya di kos ada 3 lantai, naik ke lantai 3 saudara. Di atas lantai 3 itu sebenarnya tempat senam. Tante kos saya waktu kebetulan guru senam. Naik ke atas dan saya ke depan itu di genteng.
Saya duduk di pinggirnya genteng, saya biasanya nyanyi-nyanyi, saudara. Nyanyi sambil lihat langit, nyanyi, nangis sendiri, nyanyi sendiri. Itu kesukaan saya waktu itu di kos. Karena teman-teman semua jengkel. Kenapa? Jadi Sabtu saya bertobat, hari Selasa kita ke diskotik. Waktu bertobat saya ngomong gini, saya masih ingat janji saya, Tuhan aku janji kalau sampai kebosanan yang kamu ambil mulai hari ini aku tidak akan ke diskotik lagi. Aku gak akan Tuhan ke diskotik, beneran Tuhan aku akan ikut kamu. Sudah bertobat, Selasa kita sudah janjian, sudah setiap Selasa depan ya janjian. Menjelang hari Selasa saudara, saya berdoa. Mateng nanti malam di waktu ke diskotik. Saya ngomong apa teman-teman enggak berani. Saya ngomong batalkan ya Tuhan, batalkan Tuhan, batalkan. Teman-teman itu sudah bawa baju setrika-setrika buat ke diskotik nanti malam. Lewat depan saya, yuk nanti diskotik ya. Saya enggak berani ngomong enggak loh. Ya. Saya ngomong asal jumlahnya genap berangkat, ya enggak apa-apa. Genap itu maksudnya 6, 8 karena kita kalau nari kan berpasangan. Cewek-cewek, jadi kita cewek-cewek semua. Kalau jumlahnya genap jadi oke. Dihitung sampai jam 7 malam, jam 6 sore itu jumlahnya masih 7 orang. Ganjil kan, ada satu yang saya bilang ganjil, enggak jadi. Jam 8 malam ada orang baru datang saudara, cari kos. Dan kos di sana. Langsung teman saya datangi, mau ya ikut ya nanti malam kita ke diskotik. Mau 8 orang, pas kan? Datang ke saya, yuk sudah 8 orang, pas berangkat ya. Saya gini Tuhan kok nggak dibatal, kok ditambahi Tuhan ya apa. Dalam saya ngomong, berani bicara kebenaran, berani bicara kebenaran. Saya langsung ngomong, aku sudah bertobat, aku nggak mau ke diskotik lagi. Teman saya ngomong gini, kamu bertobatnya kapan? Kan kemarin. Iya hari Sabtu kemarin kan kita bertobat. Teman saya padahal juga maju loh. Aku sudah janji gak mau diskotik. Tapi kan janjianmu sama kita, sama janjianmu hari Sabtu kan duluan kita. Kamu janji sama kita hari Selasa yang lalu. Bertobatnya Sabtu. Ya harusnya kamu ke diskotik dulu sekali, setelah itu sudah. Bener gak? Bener juga ya kan? Saya ngomong, tiba-tiba diingatkan Tuhan. Enggak, kemarin saya ngomongnya gini, mulai hari ini Tuhan, kalau Engkau ambil semua kebosananku, aku janji tidak akan ke diskotik lagi mulai hari ini. Jadi mulai Sabtu kemarin aku sudah terlanjur janji gitu sama Tuhan. Muara saudara teman saya, muara. Kalau bilang gitu, bilang dong dari tadi, jangan sekarang alasannya banyak. Masuk kamar, dibanting kamar, semua banting, pintu kamar semua. Saya kaget, saya ngomong Tuhan, kok ngamuk HP Tuhan, kamu sih enggak tolong Tuhan, ini marah semua. Marah saya enggak dijak omong saudara. Tapi itu salah satu cara Tuhan, membuat saya semakin dekat, cedek terus sama Tuhan. Baca firman, cedek sama Tuhan, baca firman, cedek sama Tuhan. Itu yang saya lakukan. Berjam-jam, seneng banget. Cuma punya Tuhan, enggak punya yang lain. Yang lain salah paham. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan bisa ngomong sama gini, teman-temanmu itu cinta sama kamu. Tapi sejak hari itu Tuhan, saudara, di kos saya tidak ada yang ke diskotik. Ternyata pentolane itu di sini saudara. Saya nggak sadar kalau saya ini pentolannya. Sejak itu teman-teman nggak ada yang diskotik. Meskipun dia masih marah sama saya, tapi sudah nggak berani ke diskotik, semua selesai. Saya belajar Tuhan, iya. Itu cara Tuhan. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang terakhir Tuhan katakan, kalau kita itu punya cinta mula-mula, kita itu sudah tidak peduli lagi katanya orang. Enggak peduli. Teman mau ngomong apa, enggak peduli. Bahkan Tuhan tuh jelaskan ke saya gini, nak, teman-temanmu itu sayang sama kamu. Biasanya kamu ke gereja sama-sama naik becak, sama-sama, semua sama. Sekarang kamu harus belajar pelajaran Alkitab di gereja yang lain. Saya sejak bertobat saya akhirnya belajar firman saudara, diajari firman. Karena yang membimbing ngomong gini, kalau enggak belajar firman, ini kamu kan hari ini sudah
sudah bertobat dan dibersihkan. Nanti kalau tidak diisi firman itu, iblis akan ajak teman-temannya masuk ke kamu lagi dan kondisimu akan 7 kali lebih berat dari sekarang. Saya langsung kaget ngomong, yang sekarang aja aku sudah tidak tahan, 7 kali lebih berat. Jadi saya ngomong, mau dijemput. Itu salah cara Tuhan, saudara. Banyak hal yang Tuhan rekayasa untuk memaksa kita. Dan benar, cuman 2% yang kita lakukan. 98%-nya Tuhan. Yang terakhir, membuat kita tidak lagi suka menghakimi orang. Cinta mula-mula itu membuat kita tidak peduli. Kita tidak lagi suka menghakimi orang. Saya sangat suka merenungkan firman. Karena firman Tuhan dikatakan gini. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik Tuhan dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16, saya tutup dengan ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi firman. Makanya kenapa kita terus perlu baca firman. Karena ini dari firman kita diajar sesuatu. Lewat firman kita ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Lewat firman kelakuan demi kelakuan kita tidak berkenan diperbaiki. Lewat firman kita dididik untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam firman Tuhan. Bukan di hukum-hukum yang lain. Saya belajar. Ayo kita minta sama Tuhan. Waktu tadi pagi saya bangun, saya ngomong, Tuhan, berarti alarmnya di mana Tuhan? Tahunya gimana? Kasih mula-mula sudah mulai hilang. Karena banyak jemaat di ini yang di Wahyu ini, mereka itu masih rajin pelayanan. Semuanya masih kelihatan dari tampak luar masih bagus, saudara. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku mencela engkau. Kasih mula-mula itu di dalam tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu kita sudah melakukan dengan kasih atau cuman karena rutinitas. Seringkali akhirnya karena kita sudah lama jadi Kristen, kita terjebak di dalam rutinitas. Terjebak hanya karena tugas. Terjebak hanya karena sungkan sama manusia. Dan kita tidak lagi melakukan karena cinta. Yang tahu siapa? Tuhan. Aku ngomong gimana Tuhan? Roh Kudus tadi pagi ingatkan saya, alarmnya di hati nak. Alarm hati. Tuhan tuh selalu kasih kita itu clue. Kunci-kunci. Cuplikan-cuplikan yang buat kita itu lulus, saudara. Dia enggak pernah lihat kita enggak lulus. Kapok toh, hair lagi. Dia tuh sangat pingin lihat kita semua itu lulus. Makanya dikasih kunci-kunci. Saya dikasih penglihatan itu yang membuat saya setiap kali saya mulai luntur saya ngomong. Gak ada apa-apanya. Capek gak ada apa-apanya. Belum berdarah-darah. Apapun Tuhan kasih clue. Tuhan ngomong apa? Alarm hati nak. Untuk tahu kasih mula-mula masih ada alarm hati. Pakai alarm hati. Terus yang kedua saya belajar dari Bu Iin juga pernah ngomong. Minta perjanjian terus terang. Jangan sampai terus terangnya nanti Tuhan baru ngomong. Manggil Tuhan, Tuhan tapi aku tidak mengenal engkau. Dan itu dikatakan di akhir-akhir menjelang. Waktu dia datang baru ngomong. Telat saudara, gak sempat memperbaiki. Saya ngomong Tuhan. Mungkin saya tidak bisa seperti Bu Iin Tuhan. Tapi maukah Tuhan kau berjanji sama aku. Kasih juga aku perjanjian terus terang Tuhan.
supaya aku tahu kalau alarm hatiku ini sudah mulai bunyi. Banyak dari kita nyanyi karena rutinitas. Ada juga yang nyanyi karena hobinya memang nyanyi, tapi tidak keluar dari hati, saudara. Banyak dari kita yang kelihatannya masih pelayanan, tapi tidak keluar dari hati. Dan halangan yang terakhir yang paling menakutkan adalah seringkali kita lebih peduli apa kata orang dibanding apa kata Tuhan. Terus kita lebih peduli apa yang kita rasakan dibanding apa yang Tuhan rasakan. Sakitnya di sini Tuhan, sakitnya di sini. Kita nggak pernah tanya sakitnya Tuhan di mana. Saya nangis, saya ngomong Tuhan, iya itu aku Tuhan. Kadangkala kita lebih sungkan sama manusia. Waktu nyembah Tuhan bilang berlutut nak. Sungkan Tuhan. Kanan kiri kono sing berlutut. Kadang-kadang kita berlutut sebelah kita ngelihat. Apa sih? Terlalu action, acting. Itu penghakiman dari mata tetangga saya rasa gak enak Tuhan. Tapi kita lebih sungkan sama manusia, gak sungkan sama Tuhan. Kita lebih peduli apa katanya manusia, kata orang. Nanti kita dianggap terlalu fanatik, kita terlalu radikal. Memang harus radikal ikut Tuhan. Memang harus fanatik sama Yesus saudara. Tidak dengan yang lain. Mulai saya bertobat. Kuncinya cuma bertobat ternyata. Bertobat. Minta Tuhan perjanjian terus terang. Minta Tuhan bunyikan alarm hati kita. Seringkali kita memakai alarm hati kita seperti kita nyetel waker. Jam 5, jam 3 bangun ya Tuhan, setel waker. Begitu wakernya bunyi, tangan langsung otomatis nutup. Jegrek, mati. Bunyi lagi, jegrek, mati. Bunyi lagi. Alarm hati kita seringkali juga kita gitukan saudara. Bunyi, kita matikan. Bunyi, kita matikan. Sampai akhirnya alarm itu tidak bunyi lagi saudara. Hari ini saya ingin setiap kita ayo sama-sama. Saya bukan berarti lebih baik. Saya sangat-sangat jelek saudara. Tapi saya mau belajar. Tuhan tidak cari orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau saudara. Yang mau bertobat. Yang mau diperbaiki. Saya ingin ayo berapapun usia kita. Sedalam apapun kejatuhan kita. Bertobat balik ke Tuhan. Minta Tuhan kembalikan kasih mula-mula. Karena Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang bisa membantu kita jaga hati. Hanya Roh Kudus. Hati orang gak ada yang tahu. Katanya kemarin ada istilah dalamnya hati dalamnya laut dapat diduga. Dalamnya hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu saudara. Itu yang bisa saya bagikan. Saya ingin setiap kita ayo. Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Mungkin kita sering ngomong, apalagi yang sudah umur ngomong gini. Dulu aku ya sering dengar. Beberapa orang tua ngomong, dulu kita sering dengar Ayu. Kita itu dulu sudah mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan sama Tuhan. Cukup sekarang ganti anak-anak muda. Nah, seringkali kita merasa sudah cukup. Gak ada yang cukup saudara. Oke, saya ingin setiap kita ayo kita berjuang sama-sama, kita bergandengan tangan, kita selesaikan destiny kita masing-masing. Dan kita bersama Tuhan, kita jalani hidup ini dengan Tuhan sampai dengan finish strong oleh karena anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur banyak anak-anak Tuhan yang enggak pakai teologi tapi menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan.
Biarlah apa yang saudara dengar hari ini menjadi suatu pembelajaran ya, untuk kita benar-benar tahu bahwa betapa kasih Tuhan itu tidak terbatas ya. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat penyembahan dan pujian yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Selidiki dalam hidup kami ya Tuhan. Adakah kadar kasih kami masih tetap sama, ataukah sudah mulai kadarnya berkurang? Hanya Engkau yang tahu. Satu perkara kami minta, jamin kami Tuhan, untuk kami tetap setia sampai garis akhir. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang tahu akan keadaan sedalam-dalamnya negara kami. Satu perkara kami mohon, Engkaulah yang akan menata bangsa dan negara kami. Engkau yang memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden, semua staf yang ada. Sampai dapat melaksanakan semua tugas sampai selesai Tuhan. Kami tetap berdoa buat cuaca saat-saat ini. Kami minta Tuhan, Engkau turun tangan buat cuaca yang ada. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi baik di Pulau Jawa maupun di 5 benua. Terutama saat-saat ini Tuhan, di mana banyak sekali umat-Mu yang mencari kebenaran. Biarlah Kau datang Tuhan dalam mereka berpuasa. Temuin mereka sampai mereka menemukan kebenaran. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Untuk menjadikan kekuatan buat tubuh jasmani kami. Mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami butuh pengurapan yang baru yang berasal daripada-Mu. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Turun atas mata kami. Atas telinga kami ya Tuhan. Atas bibir mulut kami dan atas hati kami. Penuhkan semua di dalam urapan-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau hancurkan Tuhan. Kami berdoa minta pimpinan untuk tangan kami ya Tuhan. Untuk kaki kami. Biar dalam perjalanan kami hari ini, maupun apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, kami mau mengatakan di hadapan-Mu, besertalah Kau dengan kami. Sehingga kami dapat menikmati segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Semua berkat-Mu hari ini kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berjalan pada pagi sampai malam nanti. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.